Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, saya dan teman-teman saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Zulia Imami Alfianti Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi yang telah menyempatkan waktunya hari ini untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami mengenai web server dari Linux Ubuntu Server. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Nurul Fauziah dengan NIM 122205595, lalu Alia Madaniyah 122200957, lalu Imanur Aini 122200275, kemudian Muhafiz Hermazan Saputra 122200959. Selanjutnya, Nabila Diniyah Putri Sofiani 122204488, lalu Nida Najwan 122200285, dan Putri Delima Siregar 122200008. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya itu, sistem operasi ini salah satu komponen terpenting dalam perangkat komputer. Dengan sistem operasi, komputer dapat bekerja dan menyelesaikan berbagai tugas. Di dalam suatu sistem operasi, banyak aplikasi yang memudahkan pengguna. Salah satu sistem operasi yang marak digunakan sekarang ini adalah Linux. Linux umumnya digunakan karena bersifat open source. Selain itu, Linux adalah sistem operasi yang lebih stabil dan memiliki keamanan data yang lebih baik dari sistem operasi yang lainnya, menurut Pakaya et al. 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diniyah Putri Sofiani dengan NIM 122204488. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dan Ubuntu Linux. Di sini ada sistem operasi. Sistem operasi adalah salah satu komponen terpenting dalam perangkat komputer. Dengan sistem operasi, komputer dapat bekerja dan menyelesaikan berbagai tugas. Lalu di sini ada Ubuntu Linux. Ubuntu Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan sistem operasi open source seperti perangkat lunak open source lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan distribusikan secara bebas oleh siapa saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Najwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. VirtualBox merupakan suatu program aplikasi virtual machine yang dikembangkan oleh Oracle Corporation. Sistem kerja dari VirtualBox adalah sebagai virtual komputer yang bekerja di dalam komputer itu sendiri. Dengan kata lain, dapat melakukan instalasi dan menjalankan satu atau lebih sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Alia Madaniyah. Di sini saya akan menjelaskan penginstalan Oracle VM VirtualBox. Pertama kita cari dulu di Google Oracle VM VirtualBox, lalu kita klik, lalu kita download Oracle VM VirtualBox BSPK G7.0.12. Selanjutnya, setelah kita mendownload VirtualBox, kita akan memulai untuk instalasi VirtualBox-nya. Setelah mengklik instalasi, akan muncul gambar seperti ini. Kita next saja. Next lagi. Hingga proses instalasi selesai. Lalu kita akan menginstal Oracle VM VirtualBox-nya. Tunggu hingga proses instalasi ini selesai.
Setelah selesai instalasi, kita klik finish. Saya Ima, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah instalasi Ubuntu server di dalam VirtualBox. Nah, setelah kita memasuki aplikasi VirtualBox, lalu kita klik Machine, lalu kita klik New. Setelah itu kita membuat nama Ubuntunya. Lalu kita pastikan tipenya menjadi Linux. Versionnya Ubuntu 64 byte. Lalu klik Next. Lalu Next, Finish. Selanjutnya kita rubah bagian storage-nya menjadi Ubuntu. Lalu kita scroll ke bawah, kita rubah bagian network, klik NAT. Nah, NAT di sini kita rubah menjadi Brigade Adapter. Lalu pastikan bagian namanya menjadi Medial Record. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik Start. Oke, perkenalkan nama saya Putri Delima Siregar. Di sini saya akan melanjutkan proses penginstalan yang dilakukan oleh teman saya. Pertama-tama, jika sudah muncul menu ini, pilih bahasa yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan memilih bahasa Inggris. Enter. Di sini, bagian sini kita skip aja dengan enter, continue, enter. Kita pilih down. Kita pilih down juga di sini. Di sini kita pilih continue with network. Kita pilih down. Enter. Kita tunggu. Nah, setelah muncul kita pilih down. Enter. Kita di sini pilih continue. Enter. Di sini kita skip aja dengan memilih down. Enter. Nah, di sini kita pilih continue. Enter. Nah, kita sudah masuk ke halaman profil. Nah, di sini kita masukkan username-nya itu user. Selanjutnya kita masukkan your server name-nya itu namanya itu Mastercard Ubuntu. Enter. Kita pick username-nya itu Ubuntu. Passwordnya terserah. Di sini saya akan memasukkan 1 sampai 5. Di bawahnya juga sama, kita masukkan lagi sandi kita. Setelah itu pilih down, enter. Ini kita skip dengan memilih continue, enter.
Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal OpenSSH server. Kita enter untuk sampai muncul huruf X. Enter. Setelah itu kita pilih down. Enter. Kita skip. Dan memilih down, enter. Nah, di sini kita tunggu dulu installing servernya. Sudah selesai, kita pilih robot now, enter. Oke, instalan Ubuntu server kita sudah berhasil. Sekarang kita masukkan, kita enter terlebih dahulu. Kita login dengan mengetik Ubuntu. Enter. Masukkan sandi yang tadi kita buat. Enter. Nah, di sini kita sudah masuk. Untuk melakukan instalisasi web server pada sistem Linux, maka kita harus melakukan update terlebih dahulu dengan mengetik sudo apt update. Enter. Masukkan sandi. Enter. Kita tunggu proses pengupdateannya. Setelah itu, ketikkan perintah untuk menginstal web server seperti ini. Sudo apt install. Apache 2. Enter. Kita tunggu proses penginstalannya. Setelah itu, di sini kita melanjutkan untuk menyesuaikan pengaturan variabelnya dengan mengetik sudo ufw app list. Enter. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur agar APC dapat berjalan di port 80 dengan perintah sudo ufw allow Apache. Enter. Hasil dari along di atas kita tampilkan dengan mengetik sudo ufw status. Sebelum itu kita ketik dulu sudo ufw enable. Setelah itu enter. Nah, baru kita mengetik perintah sudo ufw status. Enter. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke perintah cek status Apache apa sudah running atau belum. Dengan sintaks sudo sys
Systematic status apa C2. Kita enter, maka hasilnya seperti ini. Jika ingin keluar dari sini, kita bisa klik CTRL tambah X. Nah, untuk masuk ke dalam root dalam sistem Linux, kita ketik sudo su, enter. Nah, kita sudah masuk ke root. Untuk mengecek IP kita mengetik if coughing, enter. Nah, di sini kita bisa melihat if kita dengan yang ada di bawah sini, yaitu dengan angka 192.168.1.15. Nah, untuk menampilkan itu, kita ke halaman browser 192.168.1.15, enter. Maka hasil Apache kita akan muncul seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita kembali lagi ke VisualBox kita yang tadi. Ini kita clear dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengkonfigurasikan untuk akses CLIF server. Pertama-tama kita harus masuk ke Ubuntu servernya dulu. Di sini kita akan login. Nah, tadi saya sudah login ya. Nah, di sini kita mengetik perintah cd, yang dimana cd di sini, pengertian cd di sini berpindah antara direktori. Kita berpindah antar direktori, yang dimana apa sih yang kita pindahkan? Yang tadi, yang ada di browser yang tadi, yang ada di sini. Kita pindahkan, kita masukkan ke yang tadi di sini, cd //www HTML /www/HTML akan pindah ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini kita membuat direktori baru dengan perintah mkdir kelompok setelah itu enter. Nah, sebelum itu kita cek dulu data direktori kita dengan perintah ls kelompok, enter. Nah, akan tampil seperti ini. Index HTML kelompok itu nama direktori yang tersimpan. Selanjutnya, untuk cd kelompok, enter. Bertujuan untuk memindahkan dari
untuk memindahkan direktori antara direktori satu dengan direktori lain. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini kelompoknya akan berpindah. Nano index HTML. Kita enter, maka kita enter. Maka kita akan masuk ke sini, ke halaman HTML. Oke, di sini kita akan login. Kita coba, kita ketik HTML, enter, search, enter, kita buat di sini web server. Kita tutup, title, benar, kita tutup headnya tadi. Selanjutnya kita buat body. Di dalam lagi kita ketik selamat datang di web server kami. Tutup body. HTML. Selanjutnya di sini kita klik CTRL ditambah X. Nah, di sini akan muncul Save Modif Viewer. Ketik enter. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita masuk lagi ke browser. Nah, di sini kita tambahkan garis miring kelompok. Enter. Jika sudah sampai di sini berarti kita berhasil membuat akses Solder Server. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sampina Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang menginstal FTP server pada web server. Pertama-tama kita buka Ubuntu kita. Kita ketikkan sudo su. Ini untuk masuk ke dalam root dari sistem Linux. Lalu kita ketikkan sudo apt install fsftpd. Kita tunggu sampai selesai.
Dan di sini sudah selesai kita menginstal FS FTPD-nya. Lalu kita masukkan sudo systemctl status fs ftpd untuk mengecek apakah sudah berjalan. Di sini sudah berjalan ya, bisa kita lihat. Lalu kita ketikkan sudo systemctl enable no fspd kita tunggu. Kita ketikkan ulang sudo systemctl enable no fspd. Lalu kita skip saja, kita masukkan sudo add user, kita buatkan baru, kita masukkan user saja. Tunggu selesai. Di sini kita masukkan password, update password, dan di sini di skip saja, kita enter. Lalu kita ketikkan ya. Lalu kita ketikkan sudo mkdir user ftp untuk membuat direktori baru. Lalu kita ketikkan sudo chown nobody no group. Kita ketikkan lagi home user ftp. Sebentar, di sini saya salah ngetik, kita hapus. Tidak ada S nya. Oke, kita masukkan lagi sudo chmod home user ftp. Lalu kita ketikkan lagi sudo ls la home user ftp. Lalu kita ketikkan lagi sudo chown user home user ftp file. Lalu kita masukkan untuk mengkonfigurasi fs ftpd dan mengakses ftp dengan nano etc fs ftpd
Lalu setelah seperti ini, kita sudah berhasil menginstal FTP server pada web server. Terima kasih. Kesimpulan. Nah, VirtualBox dapat digunakan untuk menjalankan lebih dari satu sistem operasi pada satu komputer. Termasuk Linux. Dalam VirtualBox, pengguna dapat menginstal berbagai jenis sistem operasi seperti Windows XP, Windows 7, Linux, dan lainnya. Langkah-langkah untuk menginstal Linux pada VirtualBox meliputi membuat virtual machine, mengisi nama dan tipe sistem operasi, mengatur ukuran memori RAM, dan membuat hard disk virtualnya. Selanjutnya di sini ada saran. Sarannya itu untuk keperluan pengujian atau pembelajaran karena VirtualBox memungkinkan pengguna untuk mencoba berbagai jenis sistem operasi tanpa harus menginstalnya secara langsung pada komputer. Namun, untuk penggunaan yang lebih serius atau produktif, sebaiknya menggunakan sistem operasi Linux secara langsung pada komputer atau laptop yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kalimat yang kurang tepat mengenai presentasi kami, yaitu Linux Ubuntu Server. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.